قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum kita masuk dalam kajian tafsir Al-Quran dan tadabbur Al-Quran pada pagi hari ini, seperti biasa kita sedikit mengambil waktu untuk memotivasi kita dalam thalabul ilmi, dalam belajar. Saya ambil kisah perjalanan hidup Imam Malik rahimahullah, salah seorang ulama madhab yang hidup di kota Madinah, disebut dengan istilah Imam Darul Hijrah, yaitu imam rumah hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di Madinah. Ternyata Imam Malik itu disebutkan dalam perjalanan hidup beliau dalam belajar, beliau itu pernah menjual atap rumahnya. Di rumahnya ini atapnya dijual demi untuk bisa mendapatkan biaya untuk mencari ilmu, belajar. Ternyata dalam perjalanan hidup para ulama-ulama kita terdahulu, menjual atap rumah itu sudah merupakan sesuatu yang biasa, menunjukkan bahwasanya memang sebagaimana disampaikan oleh Imam Syafi'i, beliau mengatakan bahwa akhi lan tanalal ilma illa bisittatin, saudaraku, kalian tidak akan bisa menerima dan mendapatkan ilmu sebelum kalian melakukan 6 hal dalam hidup kalian. Tapi karena keterbatasan waktu, saya sebutkan satu saja yang ada kaitan dengan apa yang dilakukan oleh Imam Malik tadi. Salah satunya adalah bulghah. Bulghah itu artinya adalah biaya yang besar. Di belajar itu nggak ada yang murah. Belajar itu butuh biaya yang besar. Ya, itulah yang dilakukan oleh Imam Malik dulu, pernah menjual atap rumah beliau. Kemudian Imam Malik juga pernah diceritakan beliau itu bermulazamah. Mulazamah itu belajar langsung kepada gurunya selama 7 tahun, dan dia untuk mendapatkan kesempatan tersebut dia rela untuk menjadi pembantu gurunya dengan memberikan atau menyulangi makan anak-anak gurunya yang masih kecil-kecil selama 7 tahun demi untuk bisa mendapatkan ilmu dari gurunya dan belajar dan bermulazamah. Dan ada satu kisah yang sangat menarik sekali, bahwa Imam Malik itu salah satu gurunya adalah Al-Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri ini salah seorang alim fikih dan alim hadis pada masanya, yang menjadi salah seorang dari gurunya Imam Malik rahimahullah. Jadi Az-Zuhri ini namanya juga ulama besar, alim yang menjadi rujukan kaum muslimin. Maka tidak ada istilah sepi di rumahnya itu orang datang untuk belajar. Maka Imam Malik mengingat bahwasanya Zuhri itu waktu luangnya cuma 1 hari.
yaitu ketika hari raya. Nah, hari raya itu kan lapang dia karena orang sibuk untuk bersilaturahim antara satu dengan yang lain. Maka Imam Malik datang ke rumahnya Imam Az-Zuhri di waktu hari raya tadi. Begitu sampai di rumahnya, yang membuka pintunya adalah anak perempuan dari Az-Zuhri, masih kecil. Kemudian anak perempuannya itu datang kepada Az-Zuhri, bapaknya. Kemudian dia berkata, yang datang kepadamu adalah pembantumu yang sangat miskin itu. Itu kata anaknya. Namanya juga anak-anak. Kenapa anaknya ngomong demikian? Karena Imam Malik ini miskin. Kemudian karena tadi dia demi ilmu, dia mau dia menjadi pembantu di rumah, membereskan semua kebutuhan rumah, membantu menyuapin makan anak-anak gurunya yang masih kecil-kecil. Sangat lama sekali. Maka Az-Zuhri mengatakan, persilakan dia masuk. Hari raya nih, Lebaran kalau bahasa kita. Maka sampai dalam rumah tersebut, Az-Zuhri berkata, apa yang membawamu kemari? Nah, anggapan Az-Zuhri adalah, kamu sudah makan belum? Artinya meminta makan gitu. Apa kata Imam Malik? La hajata li bit-ta'am. Saya enggak butuh makanan. Saya datang kemari karena saya tahu bahwasanya hari ini adalah hari lapangmu, tidak ada satupun orang yang datang kemari, maka saya tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini untuk mengambil ilmu darimu. Kemudian Az-Zuhri berkata kepada Imam Malik, apa yang kau mau? Dia berkata, atau Imam Malik berkata, bacakan kepadaku hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Az-Zuhri pun membacakan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 13 hadits dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian Imam Malik berkata, kalau kamu tidak keberatan, izinkan saya mengulangi semua hadis yang kamu bacakan tadi. Kemudian Imam Malik rahimahullah mengulangi satu persatu hadis yang 13 tadi itu, dibacakan di hadapan Az-Zuhri tanpa ada kesalahan sedikit pun. Bayangkan Bapak Ibu, berapa hadis? 13 hadis dibacakan satu kali, langsung hafal dan ingat. 13 masih penting. Ada dalam sebuah riwayat sebutkan Az-Zuhri, bukan Az-Zuhri tapi salah seorang gurunya Imam Malik juga, itu membacakan 43 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ternyata ini Az-Zuhri ya. Az-Zuhri pernah datang ke rumah gurunya Imam Malik. Kemudian Az-Zuhri itu membacakan 43 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Az-Zuhri itu membacakan 43 hadis. Setelah dia baca, dia berkata, tidak mungkin ada yang bisa mengulangi 43 hadis tersebut karena hadis ini sangat susah sekali itu dihafal. Ternyata kawannya Imam Malik berkata, ini ada, Malik bisa mengulanginya. Dan Az-Zuhri nggak percaya, coba kamu ulangi. Ternyata diulangi oleh Imam Malik sebanyak 43 hadis tanpa ada kesalahan sedikit pun. Kemudian setelah itu Az-Zuhri berkata, kamu gak usah belajar sama aku lagi karena kamu sudah menjadi orang yang sangat berilmu. Nah, itu Imam Malik. Artinya bahwa belajar itu butuh perjuangan, dan hasil dari belajar itu sesuai dengan usaha yang telah kita lakukan. Kita tidak minta dan tidak perlu seperti Imam Malik, gak perlu juga menjadi seperti muridnya Imam Malik kemarin yang saya ceritakan, tidur di depan rumahnya Imam Malik. Cukup datang seminggu sekali kajian, bersyukur nih, insyaallah ilmu kita sudah kita dapat. Kalau seminggu sekali aja kita nggak bisa menempatkan waktu kita untuk datang ke kajian, maka ya jauh panggang dari api lah. Selain nggak ada ilmu yang kita dapat. Sementara para ulama mengatakan, termasuk Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan bahwa hajatu al-insan ila al-ilmi asyaddu min hajatihim ila at-ta'ami wasyarab. Kebutuhan manusia terhadap ilmu itu melebihi kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Ini yang perlu sama-sama kita sampaikan. Baik, mudah-mudahan menjadi ibrah, pelajaran bagi kita, supaya kita bisa mengaca diri lah. Ya, jangan merasa kita ini sudah banyak belajar, ya, yang baru aktif ngaji mungkin setahun 2 tahun, kayaknya sudah merasa menjadi orang yang ilmunya banyak, ya, sudah bodoh-bodohin orang, sudah nyala-nyalain orang, dan semakin nampak
kesombongannya dalam belajar. Tidak demikian. Kalau para ulama itu menyatakan bahwa kullama zadal insanu ilman zada tawadhu'an. Semakin banyak atau semakin bertambah ilmunya seseorang, maka semakin bertambah juga tawadhu'nya, ya, semakin bertambah juga rendah hatinya. Tidak ada kesombongan, karena kesombongan itu adalah musibah terbesar bagi seorang pelajar ketika dia sombong terhadap ilmunya. Ya, dan Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atasnya orang berilmu itu ada lagi yang lebih berilmu. Di atasnya pun ada lagi dan ada lagi. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Allah katakan dalam Al-Qur'an bahwa Allah tidak memberikan ilmu kepada kita kecuali sangat sedikit sekali. Ya, jadi jangan merasa ilmu yang kita dapat ini sudah cukup bagi kita untuk menjadi bekal hidup. Enggak. Tidak ada orang yang kenyang dengan ilmu. Saya kan sudah pernah sampaikan, ada dua pencari yang tidak akan pernah kenyang dalam hidupnya. Yang pertama adalah talibul ilmi, yaitu pencari ilmu. Yang kedua adalah talibud dunia, orang yang mencari kehidupan dunia. Ini nggak akan pernah kenyang dia. Ya, kalau kita merasa sudah kenyang dari ilmu, berarti kita belum berilmu. Ya, sekali lagi saya katakan, kalau kita sudah kenyang dari ilmu, berarti kita belum berilmu. Karena ilmu itu semakin dipelajari, semakin terasa bodoh kita. Dan kalau bisa diibaratkan, orang yang belajar mencari ilmu itu seperti orang yang minum air garam atau air laut. Semakin dia minum, semakin dia haus. Seperti itulah sikap kita terhadap ilmu ini. Bagaimana kita bisa meluangkan waktu kita untuk belajar ilmu syar'i atau ilmu agama. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita semuanya. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun.